Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 13 November 2022. Sederet peristiwa penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama Selianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini mengenai persediaan pangan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat di Banua. Meski sempat diserang tungro yang cukup besar, karena saat ini produksi padi berada di angka 873.000 ton. Masih aman dibanding kebutuhan masyarakat Kalsel yang mencapai 400.000 ton. Produksi padi Kalimantan Selatan hingga awal November 2022 sudah berada di angka 800.000 ton gabah kering dan akan terus bertambah mengingat masih dilaksanakannya panen hingga akhir tahun dengan total perkiraan produksi sebesar 873.000 ton. Sementara target provinsi tahun ini 1,1 juta ton gabah kering. Usai mengikuti rakor pengendalian inflasi dipimpin Sekdaprop Roy Rijali Anwar di Banjarbaru, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Samsir Rahman menyatakan ada beberapa kendala untuk mencapai target tersebut, seperti kondisi alam dan serangan tungro yang mencapai 4.000 hektar terbanyak di Kabupaten Barito Kuala dan Banjar yang berakibat turunnya produksi padi sekitar 20%. Kendati demikian, hal tersebut tidak membuat daerah ini krisis pangan, sebab kebutuhan masyarakat di Kalsel sekitar 400.000 ton, sehingga masih surplus produksi padi, di samping simpanan padi produksi tahun lalu di lumbung masyarakat. Dengan tugas dan tupoksi kami di Dinas Tanaman Pangan, menjamin bahwa stok pangan di Kalimantan Selatan aman. Apa datanya stok pangan aman? Karena produksi hitungan kita sampai dengan nanti perhitungan akhir yang paling pahit itu adalah 873.000 ton. Kemudian berapa untuk memberi makan 4,3 masyarakat Kalimantan Selatan? Hanya 400.000 ton. Kalau 400.000 ton itu hanya satu kali panen. Kalau kita dua kali panen ya 800 itu. Nah, kemudian bagaimana stok padi kita? Mungkin banyak pertanyaan, di mana saja tempatnya? Nah, stok padi kita yang pertama memang ada sebagian di rumah-rumah penduduk, tapi jarak-jarak yang jauh, seperti yang di Buhan Dayak, di kampung-kampung juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Diketahui luas lahan pertanian padi di Provinsi Kalsel yang terdapat di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan seluas 358.235 hektar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, menghadapi bencana hidrometeorologi 1.300 personil Tagana akan disiagakan di 13 kabupaten kota. Masyarakat pun diminta tahu cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Sosial menerjunkan 1.300 personil Taruna Siaga Bencana di masing-masing kabupaten kota serta 40 personil Tagana Provinsi Kalsel. Selain anggota Tagana, Dinas Sosial Kalsel juga menyertakan anggota pelopor perdamaian untuk menambah personil di beberapa titik wilayah rawan bencana. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Ahmadi menyatakan, berdasarkan arahan BMKG, wilayah timur tepatnya Pegunungan Beratus dari Tabalong hingga Tanah Laut dan wilayah barat dari Tanah Bumbu hingga Kota Baru masih dalam posisi siaga karena curah hujan tinggi. Peningkatan intensitas hujan juga terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Menyinggung ketersediaan logistik, Ahmadi menegaskan masih aman. Yang kita waspadai adalah beberapa titik, kantong-kantong titik dari wilayah barat tadi adalah dari Kabupaten Tabalong sampai dengan Tanah Laut. Memang ada peningkatan signifikan terutama di Kabupaten Banjar, di Sungai Pinang, kemudian Pengaron. Ini sedang kami waspadai dan juga termasuk oleh Kota Banjarbaru yang saat ini juga di wilayah Cempaka. Ini sedang kita waspadai, tapi adalah durasinya cukup sebentar aja, 2 jam biasanya turun untuk Kota Banjarbaru. Tapi yang kita ini waspadai adalah di Kabupaten Banjar, di Sungai Pinang
sampai dengan ke bawahan adalah di Matraman. Ini kita waspadai seperti itu. Stok logistik sendiri Om untuk dinas sosial? Ya, dinas sosial saat ini udah cukup banyak untuk logistik. Insya Allah aman untuk beberapa bulan ke depan karena diprediksi oleh BMKG sampai dengan Maret 2023. Kondisi banjir saat ini dan pembagian wilayah didahului oleh barat dan baru akan timur. Di pinggir-pinggir sungai untuk menjauhi atau mengevakuasi diri bila mana terjadi bencana, bawa peralatan apa adanya untuk keperluan keluarga, kemudian juga surat-surat berharga. Kemudian kami mengimbau juga untuk menggunakan alat listrik, jangan disembarangkan di lantai, ditaruh alat listrik seperti kipas angin, ditaruh di lantai. Masyarakat yang berada di wilayah rawan potensi banjir dihimbau agar berhati-hati dan menyiapkan segala sesuatu dalam menghadapi bencana. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya menaikkan kelas UMKM, Dewan Perwakilan Daerah Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Kalsel menggelar bazar dan senam bersama. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengapresiasi kehadiran DPD Perwira karena dengan penuh semangat terus menggodok pelaku UMKM agar makin berkembang. Dewan Perwakilan Daerah Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Perwira Kalimantan Selatan melaksanakan bazar UMKM di salah satu pusat perbelanjaan di Banjarmasin akhir pekan tadi. Ketua DPD Perwira Kalsel Wahidah mengaku untuk stand bazar yang disediakan jumlahnya belasan buah. Beberapa produk yang diperdagangkan seperti makanan, minuman, perhiasan, dan pakaian. Menurutnya kegiatan bazar ini untuk menaikkan kelas UMKM di Kota Banjarmasin sekaligus membina UMKM baru untuk dipromosikan ke masyarakat luas. Bazar ini tujuannya adalah untuk menaikkan kelas dari UMKM dan juga di sini ada menampilkan produk-produk dari UMKM karena kita banyak sekali UMKM kita yang baru yang perlu dibina. Di mana untuk eksisnya mereka kita adakan semacam bazar. Nah, kalau harapannya pemerintah dapat membantu UMKM di Kalimantan Selatan supaya kegiatan anggota perwira ini lebih berkembang lagi. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemko Banjarmasin melalui Dinas Koperasi serta Bank Kalsel. Selain menggelar bazar, juga sekaligus mengadakan lomba senam, SKJ, aerobik, dan menari. Salah satu dewan juri yang juga penasehat DPD Perwira Kalsel berharap Perwira terus maju mengembangkan UMKM Banua. Mungkin harapan kedepannya dengan Perwira ini apa nih? harapan kami ke depan untuk Perwira maju terus, pantang mundur. Itu aja. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Muhammad Isa Ansari menyatakan pihaknya akan terus berupaya mendorong, membantu, dan mengembangkan UMKM di Kota Seribu Sungai ini. Termasuk DPD Perwira Kalsel karena saat ini diakuinya Perwira terus eksis membantu promosi pengembangan UMKM di Banjarmasin. Melaksanakan kegiatan besar dan diisi dengan beberapa lomba-lomba dan juga usaha mikro sebagai bagian kita mendorong dari kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dan kita harapkan kegiatan ini dapat berjalan terus-menerus sebagai upaya kita mendorong supaya antara kegiatan ekonomi dan olahraga dapat bersinergi. Oke. Ya. Harapannya langkah yang dilakukan DPD Perwira ini dapat terus dijaga eksistensinya supaya UMKM Banjarmasin memperoleh tempat di masyarakat. Diakuinya pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja juga telah melakukan kerjasama dengan Bank Kalsel, khususnya dalam hal permodalan bagi usaha mikro dalam program Bahuma, Usaha Tanpa Bunga sebesar 3 miliar dengan bunga yang disubsidi dari dana CSR Bank Kalsel. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, rombongan turun desa pengendalian inflasi tahun 2022 yang dipimpin oleh Gubernur Kalsel tiba di rute terakhir di Desa Kiram, Kabupaten Banjar. Gubernur sekaligus menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia.
Sejak dilepas 3 November 2022 lalu, rombongan Turdes yang dipimpin Gubernur Kalsel telah menempuh jarak 1000 km sebagai rute terakhir rombongan Turdes Fides di Desa Kiram, Kabupaten Banjar. Di lokasi ini Paman Bir menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga penerima manfaat. Hal yang membanggakan, Turdes kali ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia kategori gubernur dengan kunjungan ke desa mengendarai motor trail menempuh jarak terjauh. Gubernur Kalsel Sabiri Nur mengatakan, Turdes mempunyai tujuan menggali aspirasi dan memberikan manfaat bagi warga Banua. Tujuannya tentu selain menggali aspirasi dan juga kita memberikan sesuatu yang kita harapkan bisa bermanfaat buat masyarakat kita di Banua tercinta Kalimantan Selatan. Mungkin apa yang didapat teman pada Turdes ini aspirasi yang paling dominan di yang masyarakat? Banyak kita dapatkan aspirasi infrastruktur, jalan, jembatan yang masih di kampung-kampung, desa-desa masih mereka butuh dibantu. Sementara itu, Senior Customer Relation Director Muri Andre Purwandono menjelaskan, rekor Muri yang diberikan kepada Gubernur Kalsel dengan kategori Muri segala sesuatu yang dapat dihitung dan menciptakan rekor baru. Untuk kategori sendiri, ini merupakan kategori Muri yaitu segala sesuatu yang sifatnya superlatif atau bisa terhitung ya. Jadi pada hari ini kami menilai dari jarak tempuh yang dilakukan oleh Pak Gubernur dari satu desa ke desa yang lain yang dilakukan selama 4 hari, dan kurang lebih jaraknya itu 1000 km. Jadi itu yang kami nilai. Jadi jarak tempuhnya itu sebanyak 1000 km yang dilalui dengan menggunakan motor trail. Berarti ini belum pernah dilakukan oleh orang lain? Ya, jadi untuk kegiatan yang kali ini belum pernah tercatatkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, karena yang sudah pernah kami catat adalah kunjungan kerja yang dilakukan menggunakan jet ski yang dilakukan oleh Kapolda Sumut pada tahun 2019. Ya, ini dengan trail lah berarti. Ya, yang ini menggunakan motor trail. Jadi ini merupakan salah satu penciptakan rekor baru untuk kami sendiri. Dan ini sangat luar biasa dan kami berharap Pak Gubernur dapat terus memberikan manfaat untuk rakyatnya di masa mendatang. Turdes Pengendalian Inflasi tahun 2022 melintasi 13 kabupaten kota di Kalsel selama 5 hari perjalanan dan diikuti sekitar 449 peserta. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, akan kita simak bersama potensi wisata di Teluk Tamiang, Kota Baru. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini.